Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Farid dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas iktiologi dalam bentuk video. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk insang ikan pada ikan, dan jelaskan serta kasus-kasusnya. Oke. Bentuk insang pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk spesies ikan, lingkungan hidupnya, dan tahap perkembangan ikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bentuk insang meliputi spesies ikan. Setiap spesies ikan memiliki bentuk insang yang khas yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Lingkungan, kondisi yang kedua adalah lingkungan. Kondisi lingkungan tempat ikan hidup seperti air tap, seperti suhu air, ketersediaan oksigen, dan tempat polusi dapat mempengaruhi bentuk insang. Yang ketiga ada tahap perkembangan. Bentuk insang ikan juga dapat berubah selama tahap perkembangan, mulai dari larva hingga dewasa. Yang keempat, faktor genetik. Faktor genetik nih, faktor genetik juga mempengaruhi bentuk insang pada ikan, seperti pewarisan sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi siklus insang. Yang kelima, adaptasi evolusi. Secara evolusi, bentuk insang ikan dapat beradaptasi dengan lingkungan untuk meningkatkan efisiensi pertukaran gas dan kelangsungan hidup. Faktor-faktor ini bekerja sama untuk membentuk bentuk insang yang optimal bagi setiap spesies ikan di lingkungannya. Soal yang kedua, mengapa kondisi insang dapat dijadikan bioindikator kesehatan ikan? Kondisi insang ikan dapat dijadikan bioindikator kesehatan ikan karena insang merupakan bagian penting dari sistem pernapasan ikan dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan kondisi kesehatan ikan. Beberapa alasan mengapa kondisi insang dapat menjadi indikator kesehatan ikan meliputi refleksi kesehatan, pengaruh lingkungan, penyakit dan parasit, pencemaran. Dengan memperhatikan kondisi insang, para ahli perikanan dapat memantau kesehatan ikan dan lingkungan perairan dengan lebih efektif sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk menjaga kelestarian populasi ikan dan ekosistem perairan. Soal yang ketiga, benarkah bentuk tulang ikan dipengaruhi pola makan ikan? Jika benar, sebutkan contoh kasusnya. Jawabannya iya, karena bentuk tulang pada ikan dapat dipengaruhi oleh pada makan mereka. Selain satu contoh kasus yang terkenal adalah perubahan bentuk tulang pada ikan gupi yang terjadi sebagai respon terhadap tekanan predasi. Habis itu, perubahan bentuk tulang ini menunjukkan bahwa pola makan ikan dapat mempengaruhi evolusi morfologi mereka dalam respon terhadap tekanan lingkungan tertentu seperti tekanan predasi. Soal yang keempat, apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jelaskan lebih detail. Oke, jawabannya iya, karena struktur rangka ikan dapat digunakan sebagai metode identifikasi yang penting. Identifikasi ikan berdasarkan struktur rangka melibatkan analisis cermat terhadap tulang-tulang dan struktur kerangka lainnya untuk mengidentifikasikan spesies ikan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan dalam identifikasi ikan berdasarkan struktur rangka. Yang pertama ada penelitian awal. Yang kedua ada pengumpulan sampel. Yang ketiga ada pembersihan dan preparasi. Yang keempat ada pengamatan dan analisis. Yang kelima perbandingan dengan referensi. Dan yang keenam ada catatan dan dokumentasi. Identifikasi ikan berdasarkan struktur rangka adalah
Metode yang penting dalam taksonomi ikan, terutama untuk spesies yang sulit yang dibedakan secara eksternal. Metode ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang anatomi ikan dan biasanya dilakukan oleh ahli taksonomi yang berpengalaman dalam studi ikan. Soal yang kelima, benarkah sistem integumen berfungsi untuk cadangan makanan ikan? Jawabannya tidak, karena sistem integumen pada ikan tidak berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Sistem integumen pada ikan terdiri dari kulit, sisik, dan lendir yang memiliki fungsi untuk sebagai perlindungan tubuh dan regulasi lingkungan internal. Beberapa fungsi sistem integumen pada ikan meliputi perlindungan, regulasi dan suhu, pertukaran gas, pengendalian ion, dan sensoris. Cadangan makanan pada ikan biasanya disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa, atau di organ tertentu seperti hati. Cadangan makanan ini dapat digunakan sebagai sumber energi saat ikan membutuhkannya, misalnya selama periode puasa atau reproduksi. Keenam, soal yang terakhir, jelaskan perbedaan jaringan epidermis dan dermis pada ikan berdasarkan fungsinya. Jaringan epidermis fungsi utamanya adalah lapisan luar kulit ikan yang berfungsi sebagai perlindungan dan pertahanan terhadap lingkungan eksternal. Epidermis melindungi tubuh ikan dari cedera fisik, infeksi, dan kerusakan akibat radiasi UV. Regulasi lingkungan, epidermis membantu dalam regulasi lingkungan internal tubuh ikan dengan mengontrol pertukaran air dan elektronik. Epidermis juga berperan dalam pertahanan tubuh ikan terhadap patogen zat-zat berbahaya dengan memproduksi lendir dan sel-sel imun. Sedangkan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang memberikan struktur dan dukungan mekanis bagi tubuh ikan. Dermis terdiri dari jaringan ikat yang memberikan kekuatan, elastisitas, dan dukungan struktural pada tubuh ikan. Dermis juga berperan dalam menyediakan tempat bagi saraf dan pembuluh darah yang memasok nutrisi ke kulit dan struktur tubuh lainnya. Dermis mengandung banyak reseptor sensoris dan membantu ikan merasakan sentuhan, tekanan, dan lingkungan. Dermis mengandung banyak reseptor sensoris yang membantu ikan merasakan sentuhan, tekanan, dan suhu lingkungan. Mungkin cuman ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.